Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas sa'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah malam hari ini di malam Ahad kita dapat berkumpul kembali dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga niat melangkah kita karena Allah di rumah ke tempat ini dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Dan juga kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa kesalahannya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan orang tua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah padanya, dan semoga kita yang hadir menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan semoga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, istri yang salehah, dan kita diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdid 'alaikum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum qul a'udzu bi rabbin. Tuh apa cepat kayak begitu mah. Kelembangan yang itu apa cepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh, ya. Kata para ulama, kalau kita mau bahagia hidup kita, di antara langkahnya banyak-banyak sungguh-sungguh di dalam beristighfar. Jadi kalau selama ini hidup kita ruwet puyeng, nah perbanyaklah istighfar. Jadi yang sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam istighfar. Mau dengar cerita nggak? Ya. Jadi ada beberapa orang, antara 5 atau 7 orang dari suatu daerah yang berbeda, sowan ke Pak Kiai. Nah, datang ke rumah Kiai ini. Singkat ceritanya, ketemulah dengan Abah Kiainya. Abah Kiai nanya, kamu nih keluarga semua datang ke sini rombongan? Kata yang 7 orang itu, bukan. Kamu apa tetanggaan? Kata yang itu, bukan. Kami dari daerah yang berbeda. Maksud tujuannya apa? Karena udah malam gitu ya, udah sekitar mau jam-jam tidur, tamunya datang. Akhirnya tamu yang pertama ngomong, Pak Kiai, saya mau keluh kesah. Boleh? Boleh. Apa masalahnya? Di desa saya Pak Kiai, di kampung saya nggak turun-turun hujan, udah 6 bulan, kering kerontang.
tanaman kering mati, ternak juga mati karena paceklik. Coba kasih pakai wejangan yang bisa saya bawa pulang ke kampung saya, supaya Allah turunkan hujan. Karena di kampung sholat istisqa udah, segala upaya udah dijalankan, tapi hujan juga belum turun. Kata Pak Kiai ini, kamu saya kasih wejangan, saya kasih nasihat, dan saya kasih amalan, kamu baca sungguh-sungguh. Kata tamu ini, siap Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai ini? Perbanyaklah kamu baca istighfar, amalin ya, amalkan. Kata tamu ini, baik Pak Kiai. Dah, tamu yang kedua, pertama minggir. Tamu yang kedua nemuin Pak Kiai. Kata Pak Kiai, kamu masalahnya apa? Saya bukan paceklik desa saya Pak Kiai. Apa jadi masalahnya? Saya bangkrut. Saya bangkrut Pak Kiai. Tadinya saya usaha mobil sampai berjejer. Sekarang habis semua. Sekarang yang ada tinggal utang Pak Kiai. Walaupun saya jual apa yang saya ada, kayaknya nggak bakal ketutup, nggak bakal sanggup. Ini gimana saya solusinya nih Pak Kiai? Apa yang harus saya lakukan? Kata Pak Kiai, kamu saya kasih bekal amalan, tapi amalin yang serius. Kata tamu ini, siap Pak Kiai, apa amalannya? Kamu perbanyak sungguh-sungguh baca istighfar. Dah, keluar nih tamu yang kedua. Tamu yang pertama nunggu di luar, tamu yang kedua keluar. Datang lagi tamu yang ketiga. Kata Pak Kiai, kamu masalahnya apa? Begini Pak Kiai, saya bukan paceklik, bukan bangkrut. Masalahnya apa? Bini saya kabur dari rumah Pak Kiai. Uring-uringan mulu bini. Salah dikit ngambek pergi. Ini gimana Pak Kiai ya? Kalau model kayak begini, pegal juga kita ngadepin bini kayak gini. Kata Pak Kiai, yaudah saya kasih wejangan juga, tapi kamu amalkan dengan baik. Iya baik Pak Kiai. Apa kira-kira? Kata Pak Kiai ini, kamu sungguh-sungguh perbanyak baca istighfar lagi. Dah, tamu yang tiga keluar, tamu yang keempat masuk. Kamu apa masalahnya? Begini Pak Kiai, desa saya paceklik. Enggak paceklik, saya enggak bangkrut, bini saya enggak kabur. Terus apa? Saya udah nikah bertahun-tahun tapi belum punya anak juga Pak Kiai. Jadi saya belum punya anak sampai sekarang. Ini kali Pak Kiai ada solusi buat saya, supaya saya dikaruniakan oleh Allah seorang anak yang soleh atau soleha. Kata Pak Kiai ini, ya sudah, kamu saya kasih amalkan yang serius. Ya, perbanyak istighfar. Udah keberapa tuh? Tamu yang keempat keluar. Masuk lagi tamu yang kelima. Kata yang kelima, Pak Kiai, kampung saya mah nggak paceklik. Kampung saya nggak bangkrut. Istri nggak pengambekan kayak yang ono di luar, kata dia. Dan anak juga alhamdulillah saya ada. Masalahnya apa? Desa saya pakai hampir seminggu 4 kali disatronin garong mulu. Ada aja maling. Jadi hampir seminggu 4 kali 3 kali maling. Itu kampung saya kagak aman pisan Pak Kiai. Ada aja maling, sampai warga juga udah puyeng. Cara nangkap maling itu gimana? Biar kepegang. Kata Pak Kiai ini, ya sudah,
Kalau gitu, kalau kamu mau saya kasih ujangan, mau Pak Kiai. Apa yang harus saya baca Pak Kiai supaya kampung ini aman? Kata Pak Kiai ini, ya sudah kamu saya kasih amalan, tapi amalan yang betul, yang serius. Siap Pak Kiai. Apa amalannya? Perbanyak sungguh-sungguh baca istighfar. Nah, kelima tamu ini keluar. Begitu keluar pulang, karena Pak Kiainya mau istirahat. Pulanglah nih kelima-limanya bareng dia sambil jalan. Dia mikir nih lima-limanya, nanya, kamu dikasih apa sama Pak Kiai tadi? Kata yang itu, masalah saya paceklik, saya dikasih istighfar, suruh perbanyak baca istighfar. Loh, saya bangkrut disuruh baca istighfar juga. Kata yang nomor 3, sama, saya belum punya anak suruh istighfar juga. Pokoknya lima-limanya saling diskusi. Lah, jangan-jangan Kiai ini salah ngasih kita amalan. Masa kita model urusan kita beda-beda, amalannya cuma satu, sama lagi istighfar semua. Nah, kita istirahat dulu dah. Berhubung hari udah malam, Kiai mau istirahat, kita besok temuin lagi pagi. Gitu. Karena penasaran yang lima-limanya ini. Orang dia berpikir, wah ini jangan-jangan Kiai salah. Itu resikonya tuh kalau ngasih ijazah. Terima kasih kagak disalah. Jadi amalan yang disalahin. Ya karena nunggu pagi. Akhirnya pagi nih, begitu pagi selesai sholat subuh, selesai sholat duha, datang lagi nih kelima tamu. Assalamualaikum. Ditemuin sama Kiai, itu Kiai kaget. Masya Allah, kok kamu lagi nongol? Bukan semalam udah? Ya mohon maaf Kiai. Jadi kami berunding berlima nih, kami mau pulang. Kami berpikir, kok amalan kami sama semua. Mohon maaf yang banyak, minta redoanya Kiai. Barangkali Kiai salah ngasihnya. Barangkali Kiai salah ngasihnya. Oh sama semua doa kita, amalan kita sama semua. Apa jawab Kiai? Santai senyum. Oh itu, iya kata Pak Kiai. Bukan salah amalannya, bukan saya lupa salah ngasih atau saya keliru ngasih. Jadi saya sebelum jelasin itu. Jadi saya belum sarahin ya apa yang saya kasih. Belum saya kasih tahu dari mana sumbernya. Makanya jadi kalian jadi bingung. Yaudah sini duduk. Kata Kiai. Kamu yang pertama katanya kampungnya paceklik. Enggak turun-turun hujan, kering, 6 bulan, hewan ternak pada mati. Kenapa disuruh istighfar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ayo buka Qur'annya. Nah, buka. Suruh buka surat Nuh. Ayat 10 sampai 12 baca, dibaca sama tuh tamu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Kiai, udah berhenti. Nih saya maknain. Maka minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Apa kata Kiai? Kalau kita beristighfar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita sepenuh jagat raya ini, tapi kalau kita sungguh-sungguh minta ampun sama Allah, maka Allah beri ampunan. Kalau Allah sudah beri ampunan, maka orang yang diampuni akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang jamin. Kampung kamu gimana? Iya paceklik pakai. Coba terusin bacanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang yang istighfar diterima sama Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah beri, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah turunkan hujan yang penuh barokah. Paham enggak kamu? Begitu kata Pak Kiai. Baru saya ngerti ini Pak Kiai.
Tadi nyalain loh. Gitu. Terima kasih bagi wejangannya. Oh jadi gitu. Iya, dah amalkan yang sungguh-sungguh. Insya Allah bukan hanya hujan dari langit, tapi juga keberkahan Allah berikan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ar. Seandainya penduduk desa, penduduk kampung, penduduk negeri bertakwa beriman pada Allah, niscaya Allah bukakan barakah dari langit dan juga dari bumi. Dah pulang. Ulang. Sini kamu yang kedua. Ya, Pak Kiai. Sama kamu, nyangka saya salah ngasihnya. Tadinya begitu Pak Kiai. Ya udah, kamu kan bangkrut kan? Iya. Terusin bacanya. Cuman saya mau dengar dari awal. Dibaca lagi dari awal. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dah, stop. Orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi saya bilang walaupun dosanya sejagat raya, kalau sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Bahkan Allah kasih surga bagi orang yang minta ampun. Bahkan di dunia minta hujan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bangkrut kan? Hartamu enggak punya? Betul. Terusin bacanya. Wa yumdid 'alaikum bi amwal. Maka orang yang senantiasa beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala, diterima ampunannya oleh Allah taala, maka hartanya dilipat gandakan. Kata Kiai, sorga yang Allah berikan dengan hartamu yang sudah habis, mahalan mana? Ya mahalan sorga, Kiai. Ya, sorga aja yang mahal Allah kasih, apa lagi hartamu yang sudah habis. Maka kalau orang sungguh-sungguh beristighfar, harta yang udah boros maka Allah kembalikan lagi, dilipat gandakan, dimakan gak habis 7 turunan. Tamu yang keberapa tuh? Tamu yang ketiga. Jadi amalkan sungguh-sungguh, maka Allah lipat gandakan harta bendamu. Baik Pak Kiai, mohon maaf tadi saya udah buruk sangka. Emang begitu padaan lo. Udah. Akhirnya yang nomor 3 keluar kan? Yang nomor 4. Sini. Kamu belum punya anak? Iya Kiai, kan sudah bertahun-tahun saya nikah. Saya kasih apa tadi? Semalam saya dikasih istighfar Kiai. Nah, begitu wa yumdid 'alaikum bi amwalin, terusannya apa? Baca lihat. Wa banina, diberikan anak banyak. Tuh. Jadi selain hartanya Allah berikan berlipat ganda, orang yang rajin minta ampun juga Allah beri keturunan. Makanya kamu saya suruh baca istighfar. Yang rajin tekun, insya Allah Allah karuniai keturunan. Sorga aja Allah beri, masa keturunan Allah nggak sanggup? Pasti Allah maha sanggup. Dan kau akan diberi Baru saya paham Pak Kiai. Kata yang udah anak nggak punya nih, baru saya paham Pak Kiai. Yaudah kalau gitu amalkan. Baik Pak Kiai. Udah semua tuh tamu keluar. Tinggal yang berapa? Nomor 5. Sini kamu. Iya Pak Kiai. Kampung kamu nggak aman, banyak maling. Betul Pak Kiai. Kok dikasihnya istighfar Pak Kiai? Maling banyak suruh istighfar. Terusin bacanya. Wa yumdid 'alaikum bi amwali wa banina. Terus wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu ada 2 makna kata Kiai. Orang yang rajin istighfar, gemar istighfar, maka Allah berikan ampunan dan Allah berikan sorga. Di mana sorga di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Sorga aja Allah beri, apalagi harta. Sorga aja Allah beri, apalagi hujan. Sorga Allah aja beri, apalagi anak. Kau rajin baca istighfar, kau rajin minta ampun sama Allah Ta'ala, maka kau akan dimasukkan sorga sama Allah Ta'ala. Sorga yang Allah jaga. Sekarang saya tanya kamu, di dalam sorga ada rampok apa enggak?
Di dalam surga ada maling apa enggak? Ada pencuri apa enggak? Kata ini orang, yang enggak ada Pak Kiai. Itulah maknanya kau beristighfar, insyaallah daerahmu Allah jadikan daerah yang aman. Kalau kau sungguh-sungguh baca istighfar, insyaallah daerahmu daerah yang berkah, kampungmu kampung berkah. Karena orang yang selalu beristighfar, maka daerahnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya tuh tamu lima-limanya sadar, pulang dia. Diamalkan masing-masing istighfar dengan penuh kekhusyuan. Jadi betul-betul di istighfar yang dia baca, dia mengharap ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali kesalahannya karena kita tidak luput dari salah dan dosa. Kalau kita selalu beristighfar, insyaallah yang kelima-limanya tadi akan Allah berikan kepada kita. Nah, apabila tadi kelima tamu itu ada kesamaan daripada yang hadir di sini, kelima tamu tadi, kisah kelima tamu tadi ada kesamaan daripada yang hadir, maka amalkan. Iya. Ini saya ngomong gini bengong paham apa bengong belum makan sih? Jadi melongo begini, saya juga bingung jadinya, bingung ini dia paham apa enggak gitu. Apalagi ngebayangin jangan-jangan yang lima itu ada saya, begitu kali. Ada saya di dalamnya. Nah, kalau memang ada dari 5 orang ini, kisah yang tadi orang datang ke kiai, ya, rumah tangganya kacau, seumpama kacau balau dan lain sebagainya, perbanyak istighfar dan jangan pernah nyalahkan A, B dan lainnya. Salahkan diri kita. Ya, jangan pernah nyalahkan orang lain. Apalagi nyalain istri, nyalain anak, jangan. Salahin diri kita. Perbanyaklah kita istighfar, minta ampun pada Allah. Insyaallah rumah tangga juga menjadi rumah tangga yang barokah. Rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ambil kisah daripada yang tadi ini, kisah yang tadi saya jelaskan, berarti kita disuruh sama Allah taala supaya perbanyak istighfar. Bahkan di dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW beristighfar 1 hari. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Nabi aja yang gak ada dosanya istighfarnya seperti itu. Bukannya berarti Nabi istighfar minta ampun pada Allah karena Nabi punya dosa, bukan. Nabi itu beristighfar tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita istighfar lantaran salah dan dosa kita, karena lantaran salah dan dosa kita, jadi kita dirundung masalah. Maka supaya masalah itu pergi berangkat, sadar bahwa kita banyak salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan Allah Ta'ala melalui istighfar. Maka mulai sekarang rajin-rajin istighfar. Astagfirullah. Ini mau istighfar sambil buka handphone. Ya. Jadi istighfarnya gak ngerenungin banyak salahnya. Dari dulu akil balik sampai sekarang punya anak, ngerenungin apa? Ya Allah, salah saya banyak, sama Allah banyak, sama orang banyak. Supaya istighfarnya betul-betul menyentuh dan betul-betul minta ampun kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kana ghaffara. Maka sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Kalau Allah sudah ampuni, yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan berkah dari langit. Wa yumdid bi amwalikum wa yumdidkum bi amwali wa banina. Orang yang gemar beristighfar maka Allah lipat gandakan hartanya, bahkan Allah beri anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan bahkan nanti kalau pulang ke rahmatullah, Allah masukkan ke dalam sorga, yang dimana sorganya ada sungai-sungai yang mengalir. Banyakin baca istighfar. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa kita amalkan. Kalau kita sungguh-sungguh minta ampun pada Allah,
insya Allah minggu besok kita ketemu lagi, kondisinya sudah berubah. Amin ya rabbal alamin. Kalau sekarang kan kondisinya umur 30, umur 40 begitu ngaca umurnya 60. Nah mudah-mudahan besok begitu, minggu besok begitu ngaca berubah wajahnya, ya 30 jadi 70. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya, Allah berkahkan milik rezekinya, Allah berkahkan rumah tangganya, bahkan anak keturunannya pun Allah berkahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa kita bacakan doa buat saudara-saudara kita yang sedang sakit. Baik sakit, namanya sakit apa, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, Allah berikan kekuatan kembali. Dan semoga kita pun yang hadir pun yang sedang sakit, Allah hilangkan penyakit pada kita, Allah datangkan sehat pada kita. Dengan keutamaan kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma bihaqqi suratul fatihatil ma'azimati wasabi'il masani wal qur'anil azim anta ibtahalana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mahnatin wa ba'sin wa fitnatin wa dhair innaka walin kulli khair mutafaddilan bi kulli khair mu'tikul khair birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.